Sekarang kita masuk ke misterinya. Di tahun 1539, seorang pendeta Swedia, Olaus Magnus, yang udah kita omongin tadi, orang yang udah ngabisin bertahun-tahun dari hidupnya buat ngelilingin Skandinavia, merilis sebuah peta yang kita kenal sebagai Carta Marina. Peta pertama yang akurat secara geografis di zaman itu. Yang bikin peta ini terkenal itu bukan akurasinya, tapi gambar yang ada di dalamnya. Di peta itu digambarin ada banyak monster laut. Dan yang cukup ikonik adalah gambar ular raksasa yang melilit kapal di lepas pantai Norwegia. Di sini Olaus nulis kalau ular ini panjangnya 60 meter dengan lebar 6 meter yang tinggal di gua tebing dekat Bergen. Katanya nih, ini bukan legenda yang dia karang sendiri. Ini didasarkan sama kesaksian nelayan sama pelaut Norwegia yang Olaus temuin pas dia keliling. Peneliti modern berspekulasi kalau sea orm atau ular laut di peta ini terinspirasi dari Jormungandr di mitologi Nordik yang dinarasikan sama Olaus sebagai makhluk nyata. Sarjana yang datang setelahnya ngasih deskripsi yang disebut Olaus Fabulous, atau yang artinya nggak masuk akal. Tapi anehnya, mereka tetap ngutip dan ngambil referensi dari peta ini. Gambar dari ular ini juga disalin berkali-kali sama naturalis Konrad Genzer di tahun 1558. Dan jadi salah satu gambaran ular laut paling berpengaruh di sejarah kriptozoologi. Pertanyaannya udah bukan cuma Jormungandr itu nyata apa enggak, tapi juga apa yang dilihat pelaut itu. Kita masuk ke penjelasan alternatif yang rasional. Ada beberapa kandidat rasional yang nawarin penjelasan alternatif. Yang pertama ada oarfish, ikan laut dalam yang panjangnya 8 meter. Badannya panjang kayak ular tapi pipih. Kenapa nelayan bisa lihat dia? Biasanya oarfish naik ke permukaan kalau sakit atau sekarat. Nah, dari kejauhan, oarfish yang dibawa ombak bisa aja kelihatan kayak ular. Kemungkinan kedua adalah giant squid atau cumi raksasa. Tentakelnya aja bisa sampai 13 meter. Nah, di abad 16 nggak ada yang tahu kalau cumi itu bisa segede itu. Bisa aja ada pelaut yang lihat atau yang kapalnya nabrak cumi ini terus lihat tentakelnya dan assume kalau itu ular. Kemungkinan ketiga adalah basking shark atau hiu penjemur yang mati terus membusuk. Nah, basking shark ini kalau mati yang busuk itu strip sama kepalanya duluan. Nah, sisa dari tubuhnya yang belum membusuk bakal kelihatan kayak ular yang panjang dan bersegmen gitu. Dari kemungkinan rasional yang ditawarin di atas, nggak ada tuh yang mirip kayak di Carta Marina. Tapi kita nggak bisa nyalahin pelaut abad 16 juga, karena di zaman itu nggak ada alat canggih buat pelaut kayak zaman sekarang. Dari beberapa penjelasan rasional yang ditawarin tadi, semuanya nggak bisa dibilang memuaskan. Ini juga bikin pertanyaan baru muncul. Kenapa di banyak peradaban di dunia yang hampir nggak pernah ketemu, punya monster laut versi mereka masing-masing, dan yang dari kita omongin tadi selalu ular? Apa penyebab dari kesamaan ini? Jawabannya mungkin bukan di kedalaman laut, tapi mungkin dari dalam diri kita sendiri. Jadi gini, di zaman bahala yang namanya laut itu emang sesuatu yang nggak bisa kita prediksi dan penuh ketidakpastian. Kapal bisa hilang, orang bisa tenggelam terus hilang, macam-macam lah. Nah, di sini laut jadi batas paling nyata antara dunia yang kita pahami sama dunia yang nggak kita pahami. Nah, karena otak kita nggak bisa diem sama ketidakpastian dan craving kejelasan, kita bikin tuh makhluk yang nggak biasa. Kita sebagai manusia butuh nama buat sesuatu yang nggak pasti. Kita butuh bentuk, wajah, dan sosok buat rasa takut yang kita punya.